Berarti takjil sendiri itu bahasa Indonesia atau mungkin bahasa apa sih? Bahasa Arab Oh, sebenarnya. bahasa Arab. Kata ajala yu'ajilu takjilan, bersegera Bersegera. atau menyegerakan. Tiap masjid itu mengadakan berbuka bersama takjil. Semakin pahamnya masyarakat di Malang seperti itu. Ya. Dengan agama Islam akhirnya berbondong-bondong untuk berbagi. Apalagi kita kan di sini istilahnya tarbiyah, memiliki sifat peduli, bukan toleransi, simpati, ya. Simpati. Simpati. Oh, kalau saya XL. Ya, simpati. Jadi peduli sama orang lain. Jadi pelanggan itu memang harus didahulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Baiklah teman-teman, kali ini saya ngobrol santai lagi bersama Pak Taufik teman-teman ya. Insya Allah menjelang Idul Fitri ya, mau itu tanggal 21 hari Jumat atau tanggal 22 mungkin kan perbedaan itu gak masalah ya. Iya. Untuk biasanya hari terakhir ini kan banyak orang yang pengen sodakoh, jadi mengeluarkan hartanya bukan zakat ya. Kalau zakat kan memang wajib mengeluarkan hartanya di pinggir jalan, di tiap jalan raya itu ada yang membagikan takjil. Takjil itu apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan, akhirnya kita masih bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan dalam keadaan lebih sehat dan lebih semangat serta lebih nambah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk membahas tentang yang ditanyakan Pak Udin tadi tentang takjil, memang sebenarnya kalau di Indonesia itu sudah menjadi tradisi sebenarnya. Ketika Rasulullah itu mendengar adzan maghrib untuk persiapan berbuka, beliau itu bersegera untuk melaksanakan berbuka, meskipun dengan satu kurma, kemudian air, dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau adzan jangan sok kita, oh saya masih kuat, nanti aja, saya tak sholat dulu atau gimana dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, bahkan itu tidak mengikuti sunnah Rasul. Jadi ketika Rasulullah berbuka ya langsung, ketika mendengar adzan maghrib berkumandang ya langsung takjil dulu, maksudnya bersegera. Oh, bersegera. Takjil itu bersegera artinya. Bersegera artinya. Tapi di Indonesia itu terkenal dengan makanan-makanan pembuka. Oh. Makanan-makanan pembuka yang ringan. Jadi sebelum untuk melakukan makanan besar istilahnya, untuk melakukan berbuka yang sebenarnya. Berbuka makanan besar maksudnya berbuka bersama. Berbuka yang sebenarnya maksudnya. Berbuka dengan banyak orang. Bukan, makan nasi. Makan yang mengenyangkan. Jadi sebelumnya itu biasanya didahului dengan makanan-makanan yang kecil, yang ringan. Ya kayak mungkin kolak, atau kurma atau apa. Nah, di sini itu biasanya dikenal dengan takjil. Jadi orang takjil, nah, bersegera sebenarnya. Bersegera. Dan itu takjilnya berupa bermacam-macam. Ada yang berupa kue, ada yang berupa kolak, ada yang berupa es dan lain sebagainya. Berarti takjil sendiri itu bahasa Indonesia atau mungkin bahasa apa sih? Bahasa Arab sebenarnya. Oh, bahasa Arab. Kata ajala yu'ajilu takjilan, bersegera. Bersegera. Atau menyegerakan. Tiap masjid itu mengadakan berbuka bersama takjil. Semakin pahamnya masyarakat di Malang seperti itu. Ya. Dengan agama Islam akhirnya berbondong-bondong untuk berbagi. Apalagi kita kan di sini istilahnya tarbiyah. Di bulan Ramadan itu kan memperoleh pendidikan, memperoleh tarbiyah. Pertama ya semakin banyak orang untuk berbagi, semakin banyak orang untuk tadarus, semakin banyak untuk orang berpuasa dan lain sebagainya. Jadi berlomba-lomba untuk dalam kebaikan. Akhirnya seperti itu. Jadi karena mereka sudah paham, akhirnya setiap masjid diadakan majelis taklim untuk menjelang berbuka. Kemudian ada orang yang berbagi takjilnya itu, atau juga bahkan ada yang nasi, bahkan ada yang dibiasakan mendapatkan
makanan nasi gratis untuk setiap jamaah seperti itu. Di masjid-masjid manapun sekarang hampir semua masjid itu mesti ada mengadakan seperti itu. Jangankan di Kota Malang, kayaknya sekarang dimanapun kayak sudah menyebar seperti itu. Iya. Nah, ketika azan maghrib berkumandang di zamannya Rasulullah langsung mengambil beberapa butir kurma, bisa satu, ya, atau pokoknya yang ganjil-ganjil. Setelah itu beliau itu langsung minum air putih. Setelah itu berdoa. Setelah makan kurma satu. Ya, kan berdoa kan? Iya. Allahumma lakasumtu atau doa yang lain kan banyak riwayat-riwayat seperti itu, ya. Kemudian langsung beliau makan buah kurma satu, ya. Setelah dirasa cukup langsung minum air putih. Kemudian setelah itu langsung berdoa sama Allah. Iya. Dan itu waktu-waktu mustajabah, jadi istilahnya. Jadi itu adalah waktu di mana orang lain sudah menikmati makanan, sudah istilahnya lupa sama Allah, ya. Nah, pada waktu itu Rasulullah berdoa. Jadi ditiru oleh sahabatnya, bahkan para duriyah-duriyahnya atau para habaib, para ulama-ulama sekarang seperti itu. Jadi takjil dulu, kalau ada kurma ya kurma, kalau nggak ada langsung air putih. Setelah itu berdoa sekilas, kemudian sholat. Atau kalau aku tak nanti dulu, tak makan dulu, ya tidak apa-apa, cuma tidak mencontoh Rasulullah. Memiliki sifat peduli, bukan toleransi, simpati, ya. Simpati. Kalau saya XL. Ya, simpati. Jadi peduli sama orang lain. Jadi pelanggan itu memang harus didahulukan. Jangan sekarang sudah masuk azan maghrib ya udah pelanggannya nanti aja. Jangan seperti itu. Itu berarti sudah kita meremehkan orang lain, bahkan membuat orang lain menunggu, bahkan juga membuat orang lain jadi kesal. Akhirnya mereka berdosa karena siapa? Karena kita. Hablum minallah dan hablum minannas. Iya. Bukan cuman kita menghadap Allah saja, tapi sesama manusia kita harus menghargai satu sama lain. Sebisa mungkin untuk meniru Rasulullah, ya. Dan kita itu sebenarnya nggak bisa persis, nggak mungkin persis dan mustahil, sangat-sangat mustahil. Tapi apa salahnya sih ketika kita mencintai seseorang, kita paling tidak meniru sedikit apa yang beliau cintai atau beliau kerjakan atau kesukaannya bagaimana, paling tidak kita meniru. Dengan itu berarti membuktikan bahwa kita benar-benar mencintai. Seperti itu. Kalau mencintai kan tidak boleh berlebihan untuk mencintai makhluk, kecuali Nabi Muhammad, itu tidak masalah. Meskipun kita berlebihan untuk mencintai Nabi Muhammad. Yang pertama harus lebih cinta kepada Allah, kemudian Rasulullah. Seperti itu kan? Iya. Tapi namanya orang cinta itu biasanya istilahnya asyik. Asyik itu mabuk kepayang. Jadi itu hampir tidak, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah buta, wis. Nggak mengenal apa-apa karena cintanya. Karena cinta. Perlu ditekankan, cinta ini sebenarnya bukan mengkultuskan seseorang. Kalau mengkultuskan nggak boleh, karena yang wajib disembah cuma Allah. Otomatis beda antara cinta menyembah dengan cinta pengen bertemu atau rindu, itu beda. Kalau kita sama Allah kan memang harus mencintai yang menguasai makhluk seluruh alam atau sang pencipta. Kita harus mencintai, dan itu harus mengkultuskan Allah dalam arti Allah yang maha suci dan lain sebagainya. Tapi kalau ke makhluknya, kalau cinta ya nggak masalah, selagi itu tidak mengkultuskan. Seperti Nabi Muhammad, kita cinta, saking cintanya mau kepayang dan lain sebagainya, nggak ngerti apa-apa, maksudnya sudah nggak menghiraukan yang lain. Diomongin apa dengan orang nggak butuh, saking cintanya kepada beliau. Dan begitu juga ketika kita cinta kepada orang tua kita atau guru-guru kita, ya seperti itu. Bukan berarti kita berlebihan, tapi memang
beliau-beliau itu memang patut dicintai seperti guru kita, Iya. mungkin Habib Jamal atau kiai siapa dan lain sebagainya, atau ustadz siapa. Kalau kita cinta kan seperti itu, jadi pengen ketemu, pengen apa, bukan berarti oh guruku lo seperti ini, bukan berarti membandingkan antara guru kita dengan guru yang lain, enggak. Jangan sampai kita membandingkan. Kalau sudah membandingkan berarti sudah keliru kita. Iya kan ada Kalau cinta lagi. itu kan nggak harus membandingkan, tapi beliau itu memang beda di hati kita. Seperti kita sama Habib Jamal, atau kepada kiai siapa atau ustadz siapa, kan beda. Bukan berarti kita mengkultuskan beliau, enggak, tapi karena kita sudah cinta. Dan kita sudah dijelaskan sama Rasulullah, kita akan bersama orang yang dicintai, ya. Almar'u ma'aman ahbabta. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, ya kita insya Allah akan bersama Rasulullah. Kita cinta kepada Habib Jamal, kita akan bersama Habib Jamal kita di surga nanti. Insya Allah seperti itu. Makanya cinta itu tidak sekedar cinta tapi tidak mengikuti tindakannya, tidak mengikuti nasihatnya, kan berarti kan cuma cinta-cinta tok gitu kan. Cinta istilahnya cinta monyet ya. Itu ya, cintanya hilang tinggal monyetnya. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur untuk kalian yang nonton. Salam Bang Din XL channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam alaikum. Asyik.